KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota, Vide pasal 466 Undang Pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu, Vide pasal 476 sampai dengan pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Keempat, perselisihan hasil pemilu, Vide pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Vide pasal 457 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif menjadi kewenangan Bawaslu, Vide pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik peserta pemilu, B. Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan C. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, Vide pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam sentra penegakan hukum. Dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104 bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa mengenai bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162, Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu, serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, Vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan in casu Bawaslu dalam pemilu.
pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil 4 menteri terkait bansos dan dimintai keterangan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, yang keterangan selengkapnya dimuat tidak dijawab oleh termohon, namun dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan pihak terkait dan Bawaslu, serta setelah mendengar keterangan 4 menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial Perlinsos telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, khususnya Pasal 8 Ayat 2 huruf A dan penjelasannya, serta Pasal 20 Ayat 1 huruf A beserta penjelasannya. Perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023, yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 September 2023. Vide keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saksi TPH Aceh Hasan Sadili, saksi Haji Abdul Wahid, dan bukti PT 7 sampai dengan bukti PT 12B. Dan keterangan menteri terkait pembahasan program Bansos sebagai bagian dari program Perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Yungto Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Total belanja 3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN sebanyak 496,8 triliun rupiah dianggarkan untuk program Perlinsos. Bahwa dari pencermatan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil
pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, iulah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU Akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104 bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.